Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang kitab tanah yang indah, sumber dari segala pengetahuan. Nah saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, tanah adalah kumpulan kitab suci berbahasa Ibrani yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Torah, Neviim, dan Ketuvim. Nah perlu kita ketahui saudara-saudara sekalian, bahwa ketika gereja dan bapak-bapak gereja yang berbasis Yunani mengadopsi kitab tanah ini, di situ ada satu mistik atau kesalahan. Bahkan tidak hanya kesalahan, tetapi big mistik atau kesalahan yang besar yang mereka lakukan, yaitu yang pertama, gereja dan bapak-bapak gereja telah mengubah tanah dengan sebutan Old Testament atau Perjanjian Lama. Padahal menyebut tanah dengan Perjanjian Lama saja itu sudah salah, saudara. Dan berawal dari penyebutan yang salah inilah yang kemudian memunculkan gerakan anti Torah. Karena ketika Perjanjian Lama sudah sampai di kitab Maleaki, seolah-olah perjanjiannya yang lama itu sudah selesai. Nah, karena perjanjiannya yang lama sudah selesai, sekarang mari kita masuk ke perjanjian yang baru, yaitu perjanjian kasih karunia. Jadi tanpa disadari, hanya melalui penyebutan yang salah, akhirnya ini melahirkan satu gerakan anti Torah. Yang dikatakan Torah itu sudah tidak perlu lagi, karena kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Dan sama seperti penyebutan yang salah, pengertian seperti ini itu juga pengertian yang salah. Memang kita sekarang ada hidup itu karena kasih karunia Bapa Yahweh. Tetapi itu bukan berarti Torahnya jadi expired atau Torahnya jadi tidak berlaku lagi. Karena kasih karunia ada, itu karena Torah sudah menubuatkan terlebih dahulu sang kasih karunia itu. Di mana sang kasih karunia itu tidak lain adalah Yesua itu sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, kesalahan pertama yang dilakukan oleh gereja dan bapak-bapak gereja itu mengubah tanah dengan sebutan Old Testament atau Perjanjian Lama. Tetapi saya katakan di tempat ini bahwa hanya dengan mengubah atau menyebut tanah dengan Perjanjian Lama saja itu sudah salah, saudara. Maka saya pernah memberitahu tidak tepat kalau kita menyebut bagian dari kitab suci kita itu dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena seolah-olah ketika kitab suci itu sudah masuk sampai kitab Maleaki, itu artinya perjanjiannya yang lama sudah selesai. Nah sekarang mari kita masuk ke perjanjian yang baru. Dan tanpa disadari juga saudara, ternyata melalui penyebutan yang salah ini akhirnya melahirkan satu gerakan anti Torah. Yang dikatakan bahwa kita sudah tidak perlu Torah lagi karena kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Ini adalah kesalahan pertama yang dilakukan oleh gereja dan bapak-bapak gereja pada waktu itu. Nah kemudian kesalahan besar kedua yang dilakukan oleh gereja dan bapak-bapak gereja adalah bahwa gereja dan bapak-bapak gereja telah mengubah susunan asli kitab-kitab yang ada di dalam tanah.
Jadi rupanya yang diacak-acak itu tidak hanya hari Sabat, yang seharusnya Sabat itu jatuh pada hari Sabtu, tapi diubah jadi hari Minggu. Tapi rupanya sampai kesusunan kitabnya pun itu juga diacak-acak. Seharusnya setelah kitab Raja-Raja, kitab selanjutnya itu bukan kitab Tawarik, saudara. Tapi kitab selanjutnya itu masih bagian dari kitab Nevi'im. Karena tanah itu sekali lagi dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, susunan yang benar setelah kitab Alef dan Bet Melechim atau 1 dan 2 Raja-Raja, kitab selanjutnya yang benar itu bukan Alef dan Bet Divrei Hayamim atau kitab 1 dan 2 Tawarik, tapi yang benar setelah kitab Raja-Raja itu masih kitab bagian dari kitab Nevi'im. Dan nanti kita akan melihat urutan kitabnya yang benar itu seperti apa. Dan urutan-urutan kitab ini harus dibetulkan. Nah, mungkin ketika saudara mendengarkan saya mengatakan bahwa urutan-urutan kitab ini harus dibetulkan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa urut-urutan kitabnya harus diketahui dan dibetulkan? Bukankah tidak masalah urutan kitabnya tidak sesuai dengan urutan aslinya? Yang penting kan isinya. Kalau ada di antara kita yang berpikir seperti ini, salah kalau kita berpikir seperti ini. Saya secara pribadi, saudara, begitu tahu kalau susunannya keliru, jantung hati saya itu langsung sukacita. Begitu tahu yang benar itu seperti apa. Ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak memperhatikan isinya, memang tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita memperhatikan isinya, justru ini akan jadi masalah. Karena kalau kitabnya urut, maka alur kisah yang ditulis di dalam kitab tersebut pasti juga akan urut dan jelas. Dan yang terpenting atau yang paling penting, pesan pentingnya itu akan kelihatan. Jadi karena ada pesan penting di balik susunan kitab-kitabnya, inilah kenapa bagian kitab yang disebut dengan Perjanjian Lama itu mutlak harus direstorasi dulu, dikembalikan seperti keadaan semulanya sebelum diacak-acak, supaya kita melihat pesan penting di balik susunan kitab yang benar. Yang pasti, saudara, karena semua kebenaran itu sudah dibelokkan, maka begitu kita tahu harus diluruskan. Kalau kita ngerti, sekarang kita sudah tahu bahwa kebenaran itu banyak dibelintir, tetapi tidak hanya dibelintir, tetapi juga dibelokkan. Maka kalau kita sudah ngerti kebenaran itu dibelokkan, maka kita yang ngerti juga harus meluruskan kembali kebenaran itu. Kalau tidak urut, itu ibarat kita membaca buku, itu loncat-loncat babnya. Habis membaca bab 1, loncat ke bab 3, lalu habis bab 3 loncat ke bab 5, balik bab 2, lalu ke bab 4, ke 7, ke 8, balik lagi ke bab 6, ke 10, dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau babnya loncat-loncat seperti ini, memang kita bisa ngerti alur ceritanya seperti apa? Saya yakin tidak akan ngerti, saudara. Jangankan kitab yang tidak urut susunannya. Ayatnya kepotong saja, saya itu pernah dibikin pusing dengan pertanyaan seseorang. Soal kenapa Mose itu mau dibunuh malaikatnya Bapak Yahweh sewaktu dalam perjalanan diutus Bapak Yahweh menemui Firaun. Ya, waktu itu ada seseorang yang bertanya ke saya, ini kenapa ya Mose itu kan diutus Tuhan,
Lalu tiba-tiba di tengah jalan dia mau dibunuh oleh malaikat. Padahal yang ngutus Mose menemui Firaun itu Bapak Yahweh, Tuhan. Tapi kenapa justru di tengah jalan dalam perjalanan menuju ke Firaun, ke tempatnya Firaun, Mose justru mau dibunuh? Nah, rupanya pertanyaan ini saudara muncul karena ayat yang kepotong. Tetapi setelah saya coba pelajari, saya selidiki dari kitab yang lain, saya baru ketemu bahwa ternyata Mose mau dibunuh oleh Bapa Yahweh melalui tangan malaikatnya. Itu karena Mose melanggar perjanjian antara Bapa Yahweh dengan orang-orang Israel, dengan kaum Ibrani. Karena Mose waktu itu lebih menuruti perkataan mertuanya Yitro supaya tidak usah nyunat anaknya Gersom. Maka Bapak Yahweh pada waktu itu murka. Kok ini Mose lebih nuruti omongannya mertuanya ketimbang nuruti omonganku? Maka waktu itu istrinya Mose itu peka. Nah, ketika istrinya melihat Mose mau dibunuh oleh malaikat Bapa Yahweh, waktu itu istrinya mengambil pisau dari batu lalu menyunat anaknya Gersom. Dan saat itu juga murka Bapa Yahweh itu berhenti, saudara. Ya, ini gara-gara ayat yang kepotong. Dan waktu itu sempat saya dibikin pusing dengan pertanyaan ini. Ini iya ya, kenapa ya? Padahal secara yang ngutus Mose untuk ketemu Firaun itu Bapak Yahweh sendiri. Tapi kenapa di tengah jalan Mose yang diutus Bapak Yahweh justru mau dibunuh oleh Bapak Yahweh? Dan ternyata ketemu di kitab yang lain, alur kisah yang lengkapnya. Nah, di sini saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa urutan kitab tanah itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya sesuai dengan tujuan Elohim atau tujuannya Bapak Yahweh. Soal apa tujuannya nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Sekarang kita lihat dulu susunan kitabnya yang benar itu seperti apa. Nah, tadi di depan saya sudah menjelaskan bahwa tanah itu adalah Torah, Neviim, dan Ketuvim. Di mana Torah terdiri dari kitab Beresit atau kitab Kejadian, kitab Shemot atau kitab Keluaran, kitab Wayikra atau kitab Imamat, kitab Bemidbar atau kitab Bilangan, dan kitab Devarim atau kitab Ulangan. Nah, ini isi kitab Torah seperti yang sudah kita ketahui sekarang, saudara. Ya, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar soal apa itu Torah. Gampangnya Torah itu, pokok saudara ingat-ingat Torah itu 5 kitab Mose. Nah, ini bagian pertama dari tanah yang disebut dengan Torah, di mana Torah itu terdiri dari kitab Beresit, kitab Shemot, kitab Wayikra, kitab Bemidbar, dan kitab Devarim. Nah, lalu kita akan coba melihat bagian kedua yang benar dari kitab tanah, yaitu Neviim. Neviim disebut juga dengan kitab para nabi. Kitab Neviim ini isinya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Neviim Risonim atau nabi-nabi yang pertama, yaitu nabi-nabi seperti Yehosua atau Yosua. Lalu di dalam Neviim ini juga ada kitab Shoftim. Shoftim itu artinya hakim-hakim, dari kata Shofet. Shofet itu artinya hakim. Kalau ada imbuhan im, maka artinya jadi jamak, jadi hakim-hakim.
Nah, lalu di dalam Nevi'im itu juga ada kitab Sefer Alef dan Bet Shemuel atau kitab 1 dan 2 Samuel. Lalu di dalam Nevi'im itu juga ada Sefer Alef dan Bet Melechim atau kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, kalau di sini ada hakim-hakim dan raja-raja yang masuk dalam Nevi'im, itu artinya bukan ada nabi yang namanya hakim-hakim dan raja-raja, saudara ya. Tapi nabi dan raja yang ditulis dalam kitab hakim-hakim dan kitab raja-raja. Nah, ini bagian kedua dari kitab tanah, di mana bagian kedua dari kitab tanah itu disebut dengan Nevi'im atau kitab para nabi. Dan kitab para nabi ini isinya dibagi menjadi 3. Bagian yang pertama sudah kita lihat sama-sama. Kemudian bagian yang kedua. Bagian kedua dari kitab Nevi'im itu disebut dengan Nevi'im Aharonim atau nabi-nabi kemudian. Yaitu Yesaya, Yirmiyah atau Yeremia, dan Yehezkiel. Ini adalah bagian kedua dari kitab Nevi'im. Lalu bagian ketiga dari kitab Nevi'im itu disebut dengan Nevi'im Tre Asar. Nevi'im Tre Asar itu artinya 12 nabi kecil atau 12 nabi. Yaitu nabi-nabi seperti Hosea atau ada juga yang menyebut dengan Hosaah atau Hosea, lalu Yoel, lalu Amos, lalu ada Obadiah atau Obaja, ada Yonah atau Yunus, ada Mikah atau Mika, ada Nahum, ada Habakuk, ada Sefaniah atau Sefanya, ada Hagai, ada Sekariah atau Zakaria, dan yang terakhir ada Maleaki. Nah, saudara-saudara sekalian, di antara Nevi'im Rishonim dan Nevi'im Aharonim ini, urutan kitab suci itu mulai diacak-acak, mulai dirubah. Seharusnya setelah kitab Raja-Raja atau kitab Melechim itu bukan kitab Tawarik, tapi kitab Yesaya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kalau saudara perhatikan di sini, saudara, setelah kitab Melechim atau kitab Raja-Raja, seharusnya itu bukan kitab Tawarik, tapi setelah kitab Raja-Raja yang benar itu Yesaya, bukan Tawarik. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab suci ILT dan di dalam LAI, setelah Raja-Raja itu kitab Tawarik. Nah, ini keliru. Ini yang saya sebut dengan susunan kitab suci itu diacak-acak dan dirubah sedemikian rupa. Nah, nanti kita akan ngerti, saudara, kenapa kitab suci susunannya, tanah itu susunannya sampai diacak-acak, dirubah-rubah sedemikian rupa. Nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Tapi kita akan lihat dulu bagian yang ketiga dari tanah. Setelah Torah Nevi'im, bagian ketiga dari tanah adalah Ketuvim. Ketuvim atau disebut dengan tulisan-tulisan, ini terdiri dari 7 tulisan-tulisan dan 5 gulungan kitab atau sering disebut dengan Megilot. Nah, urut-urutannya Ketuvim itu diawali dengan tulisan-tulisan, yaitu seperti kitab Tehilim atau kitab Mizmor atau kitab Mazmur. Lalu ada tulisan-tulisan seperti kitab Misle atau kitab Amsal. Lalu ada kitab Iyob atau kitab Ayub. Nah, lalu Megilot itu ada Sir Hasirim atau yang kita kenal dengan Kidung Agung. Lalu di dalam Megilot atau 5 gulungan kitab itu juga ada kitab Rut. Lalu ada kitab Ekah
atau kitab ratapan, ada kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah, dan ada kitab Ester. Dan tulisan-tulisan lagi yaitu Daniel, Esra, Nehemia, Sefer Alef, dan Bet Divrei Hayamim atau kitab 1 dan 2 Tawarikh, saudara-saudara sekalian. Di sini saudara, kita bisa tahu juga bahwa kitab terakhir dalam tanah yang disebut orang dengan perjanjian lama itu bukan Maleakhi, tapi kitab Divrei Hayamim atau kitab Tawarikh. Jadi Tawarikh itu justru ada di bagian Ketuvim, bukan di bagian Neviim. Karena tadi kita sudah diberitahu di dalam Neviim yang benar susunannya setelah kitab Raja-Raja itu kitab Yesaya. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, setelah kitab Raja-Raja itu langsung kitab Tawarikh. Nah, ini susunan yang keliru, yang tidak sesuai dengan aslinya. Di sini kita sekarang bisa tahu saudara bahwa kitab terakhir di dalam tanah yang sekarang disebut dengan perjanjian lama itu bukan Maleakhi, tapi kitab Divrei Hayamim atau kitab Tawarikh. Dan inilah susunan kitab-kitab yang benar sesuai dengan aslinya. Nah, sekarang kita sudah melihat saudara bahwa susunan kitab-kitab di dalam tanah atau yang orang sebut dengan sebutan yang saya katakan sebutan itu salah, yaitu dengan sebutan perjanjian lama, susunannya yang benar itu seperti ini. Ya, seperti apa yang saya tampilkan di depan ini saudara. Sekarang pertanyaannya, kenapa susunan kitabnya itu harus direstorasi atau dikembalikan seperti semula atau ke susunan tanah yang benar? Yang pertama saudara, kenapa susunan kitab suci atau tanah itu harus direstorasi atau dikembalikan seperti semula? Itu tujuannya yang pertama, untuk mempersempit ruang gerak penyesatan. Dan setelah mempersempit ruang gerak penyesatan, kemudian tujuannya adalah untuk menutup celah penyesatan. Jadi diurutkan kitabnya, direstorasi atau dikembalikan seperti semula, itu yang pertama supaya ruang gerak penyesatan itu dipersempit ruang geraknya. Nah, setelah dipersempit, kemudian ditutup celah penyesatan itu sehingga akhirnya tidak ada lagi celah untuk penyesatan itu. Di sini saya ketengahkan satu pertanyaan. Kita itu sudah disesatkan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Pertanyaannya sekarang, apa enggak capek disesatkan terus? Kita saudara sudah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun disesatkan soal nama Bapa di sorga. Lalu kita juga sudah berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus tahun disesatkan juga soal siapa juru selamat yang sesungguhnya. Apakah Yesus Kristus atau Yeshua HaMasyiah? Pertanyaannya sekarang saudara, apa enggak capek disesatkan lagi? Kalau saudara masih betah dan kuat untuk olahraga dalam kesesatan, ya silakan dilanjutkan saja. Tapi kalau saya tidak mau disesatkan terus. Saya harus keluar dari penyesatan ini. Kita itu disesatkan sudah puluhan tahun, bahkan tidak hanya puluhan tahun, tetapi juga ratusan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau
kita itu masih kuat olahraga, saya sebut olahraga dalam kesesatan, ya silahkan kalau saudara masih kuat dan masih mau terus disesatkan, silahkan dilanjutkan masuk dalam penyesatan itu. Tapi ketika siang hari ini saudara mendengarkan firman ini, kemudian saudara mengerti kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa, dan saudara tidak mau masuk dalam penyesatan ini lagi, segeralah keluar dari penyesatan itu. Ya, kalau saya pribadi saudara, saya tidak mau terus-terusan disesatkan. Maka tadi saya katakan di depan, begitu saya ngerti kebenarannya sekarang, begitu saya tahu ternyata susunan kitab-kitabnya itu sudah diacak-acak. Begitu saya ngerti yang benar, jantung hati saya itu justru sukacita. Oh, ternyata yang benar seperti ini. Maka saat itu saya putuskan, saya harus keluar dari penyesatan ini. Karena apa saudara? Karena Bapak Yahweh itu sudah memberitahu bahwa umatku itu akan binasa karena kurang pengetahuan. Karena kurang pengetahuan, maka disesatkan terus. Saudara-saudara sekalian, ya. Jadi kenapa kita itu bisa disesatkan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Bahkan kalau saudara lihat ayat ini dari terjemahan LAI, itu sangat berbeda dengan terjemahan aslinya. Kalau LAI menulis umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi kitab yang benar itu menerjemahkan bukan seperti itu. Yang benar terjemahannya umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kalau kita tidak mengenal Allah dari dulu justru kita malah selamat. Ya. Tapi yang benar terjemahannya itu umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, siang hari ini kita sudah diberitahu atau diberi pengetahuan yang benar itu seperti apa. Kembali satu pertanyaan saya tanyakan untuk saudara. Apakah saudara masih betah, masih mau disesatkan dalam penyesatan ini terus? Kalau masih mau masuk dalam penyesatan ini terus, ya silahkan dilanjutkan saja. Tapi kalau saya tidak mau masuk dalam penyesatan ini. Saya harus keluar dari penyesatan ini. Karena sekali lagi, saya tidak mau binasa karena hanya kurang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, yang perlu saudara ketahui, bahwa pembagian tanah ini punya arti yang tersendiri. Torah itu 5 kitab Mose yang pengajarannya datang langsung dari Bapak Yahweh di Gunung Sinai. Waktu itu kitab suci memberitahu kepada kita bahwa Bapak Yahweh waktu itu datang di dalam kemuliaannya. Dan kitab suci juga mengatakan bahwa Bapak Yahweh itu membuat suaranya yang dikatakan seperti gemuruh yang dahsyat. Dan itu bisa didengar oleh semua orang-orang Israel yang ada pada waktu itu. Memang waktu itu Torah hanya didengar oleh bangsa Israel. Tapi begitu Yesua muncul, Yesua ngomong, aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapi Torah. Maka sejak saat itu, Torah tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi Torah juga untuk kita yang adalah goyim atau orang-orang atau bangsa-bangsa di luar bangsa Israel atau orang-orang di luar orang Yahudi, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi memang awalnya Torah waktu itu
hanya ditujukan untuk orang-orang Israel. Tapi begitu Yesua sang nubuatan yang dinubuatkan di dalam Torah itu muncul, maka sejak saat itu Torah tidak hanya untuk orang-orang Israel, tapi juga untuk goyim atau untuk bangsa-bangsa di luar bangsa Israel atau di luar orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, kenapa susunan kitabnya harus direstorasi atau dikembalikan seperti semula? Ini karena di dalam Torah itu terletak segala mispat dan kukim Elohim. Ini karena di dalam Torah itu terletak segala hukum dan ketetapan-ketetapannya Bapa Yahweh. Di dalam Torah ada standar cara hidup yang benar yang Elohim kehendaki supaya manusia melakukannya. Dengan kata lain saudara, Torah itu adalah bagian dari tanah yang ngurusi standar kehidupan yang kudus. Jadi yang kedua, kenapa urutan-urutan kitabnya itu harus mutlak direstorasi. Harus dikembalikan urutannya seperti sedia kala. Urutan-urutan seperti aslinya dulu. Itu karena di dalam Torah itu ada mispat dan kukim. Ada hukum dan ketetapan-ketetapannya Elohim. Dan di dalam Torah itu ada standar cara hidup yang benar yang Elohim kehendaki supaya manusia itu melakukannya. Torah itu adalah bagian dari tanah yang ngurusi standar kehidupan yang kudus. Sedangkan Neviim adalah bagian dari tanah yang menceritakan segala kesalahan, kegagalan, kebobrokan, dan dosa bangsa Israel dan raja-rajanya. Dengan kata lain, kalau kita gabungkan saudara, kenapa tanah itu harus direstorasi? Melalui Torah tadi kita sudah diberitahu bahwa Torah itu isinya mispat dan kukim. Hukum dan ketetapan-ketetapannya Bapa Yahweh. Atau dengan kata lain, Torah itu bagian dari tanah yang ngurusi standar kehidupan yang kudus. Nah, sedangkan Neviim itu juga bagian dari tanah. Tapi urusannya lain. Kalau Neviim, dia menceritakan segala kesalahan, dia menceritakan segala kegagalan, dia juga menceritakan segala kebobrokan dan dosa-dosanya bangsa Israel dan raja-rajanya. Nah, kalau digabung antara Torah dan Neviim, maka dengan kata lain, Torah itu sedang memberitahu kita soal standar kekudusan hidup. Neviim menunjukkan segala tingkah laku bangsa Israel atau mewakili manusia yang ada saat ini yang melanggar standar tersebut. Maka oleh Ketuvim yang juga adalah bagian dari tanah, Ketuvim ini memaparkan atau memberitahu kepada kita caranya untuk bangkit dari kesalahan, caranya untuk bangkit dari kegagalan, dan keluar dari kebobrokan dan dosa itu. Supaya kita bisa kembali ke standar kekudusan hidupnya Elohim atau yang disebut dengan Torah. Nah, coba saudara perhatikan urut-urutannya di situ. Kalau saya jelaskan urut-urutan ini dengan bahasa bebas, kira-kira penjelasan yang sudah saya jelaskan ini akan berbunyi seperti ini, saudara. Ketuvim itu sedang memberitahu kita caranya supaya manusia itu bisa keluar dari Neviim atau dari dosa. Karena apa? Neviim itu mencatat segala dosa, kebobrokan, dan kejatuhan manusia pada saat itu. Dan kembali kepada
Torah. Jadi Ketuvim sedang memberitahu caranya supaya manusia bisa keluar dari Nefiim atau dari dosa dan kembali kepada Torah. Kenapa saya katakan Ketuvim sedang memberitahu caranya supaya bisa keluar dari Nefiim? Itu karena Nefiim berisi catatan setiap dosa dan bobroknya manusia. Semua kejatuhan-kejatuhan bangsa Israel dan raja-rajanya itu dicatat di dalam Nefiim, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, saudara, Bapak Yahweh itu tidak pernah mau kita keluar dari Torah. Tapi yang Tuhan mau, kita itu tetap ada di dalam Torah. Kita tunduk dan kita taat kepada Torah. Karena ketika manusia itu keluar dari Torah, ketika manusia itu keluar dari aturannya Bapak Yahweh, manusia mesti bobrok. Yang melakukan Torah saja masih ada yang bobrok, saudara. Apalagi yang tidak melakukan Torah sama sekali. Karena Torah itu isinya aturan-aturan dari Bapa Yahweh yang mengatur, yang mengarahkan supaya manusia itu hidup benar itu seperti apa sih? Ini loh, ikuti aturan-aturannya yang sudah dibuat. Ya. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik firman ini, secara khusus saudara yang saat ini sedang terpuruk dalam satu masalah. Kalau saudara perhatikan baik-baik firman ini, sebetulnya saudara sedang diberi jalan keluar oleh Bapa Yahweh dari keterpurukanmu. Saya tidak tahu saudara sedang terpuruk dalam masalah apa saat ini. Itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi coba saudara perhatikan baik-baik dan saudara praktekkan langkah-langkahnya. Nah, susunan kitab-kitab dalam tanah ini sekaligus memberitahu kita satu rahasia besar supaya kita bisa keluar dari keterpurukan. Nah, caranya bagaimana? Melalui Torah kita diberitahu, pelajari baik-baik standar hidup yang benar itu seperti apa? Standar kekudusan yang dibuat oleh Bapa Yahweh itu seperti apa? Dan inilah Torah, karena Torah itu ngajari kita standar kekudusan, standar hidup yang benar itu seperti apa. Torah ngajari untuk kita. Standar hidup yang baik itu saya sebut dengan Torah. Karena Torah mencatat semua yang baik dan benar yang harus dilakukan oleh manusia. Lalu setelah kita mempelajari standar kekudusan, yang kedua, koreksi diri, dosa atau pelanggaran apa yang sudah aku lakukan yang bertentangan dengan standar hidup atau standar kekudusan yang Elohim tetapkan. Dan inilah Nefiim. Karena sekali lagi, Nefiim itu mencatat soal dosa dan kebobrokannya manusia. Dan di sini kita juga diingatkan, saudara. Ketika kita sedang ada di dalam kejatuhan, tidak usah beralasan macam-macam. Juga tidak usah kita kemudian menyalahkan orang lain atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan jangan juga ketika kita mendengarkan firman, kemudian kita merasa firman itu menempelak kita, menegur kita, jangan lantas kita berpikir, oh aku ini sedang disindir. Jangan begitu, saudara. Ya, jangan menganggap sedang disindir kalau firman itu sedang ngoreksi kita. Karena selama kita bersikap seperti ini, sebetulnya kita itu sedang berbantah dengan Tuhan. Tidak usah kita berbantah dengan Tuhan dan firman-Nya. Tapi yang harus kita lakukan, jalani dengan ketaatan cara atau langkah-langkahnya untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan
Dan inilah Ketuvim. Karena Ketuvim memberitahu caranya bangkit dari keterpurukan. Inilah saudara-saudara sekalian, kenapa susunan kitab suci kita, secara khusus kitab tanah atau yang disebut orang dengan perjanjian lama, itu harus direstorasi, harus dikembalikan ke aslinya. Karena kita sudah diberitahu, ketika Bapak Yahweh itu ngomong, Tuhan itu tidak pernah asal ngomong, sembarangan ngomong itu tidak pernah. Termasuk ketika Bapak Yahweh ngomong sama nabi-nabinya, Bapak Yahweh saya percaya ngomongnya itu mesti urut saudara. Maksudnya apa? Maksudnya hari ini ngomong sama nabi ini, besok ngomong sama nabi yang lain, itu demikian seterusnya. Bapak Yahweh itu tidak pernah asal bicara. Termasuk ketika dia berbicara kepada nabi-nabinya, itu juga mesti urut. Nabi siapa yang pertama kali dipilih untuk diajak bicara, kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu mesti urut. Karena supaya apa? Nanti ketika apa yang dikatakan Bapak Yahweh itu ditulis oleh nabi-nabinya, maka pesannya itu akan jelas kelihatan. Tidak acak-acakan saudara. Tapi kalau saudara coba lihat kitab suci kita yang sekarang, tanah yang sekarang, yang disebut dengan perjanjian lama, itu saudara nggak akan lihat. Pesan pentingnya yang seperti apa dari Bapak Yahweh itu tidak akan kelihatan. Lawang kitabnya saja acak-acakan kok. Susunan kitabnya itu sudah tidak sesuai dengan susunan aslinya. Lalu tidak berhenti sampai di sini. Rupanya masih ada yang lebih dalam dari maksud Bapak Yahweh dengan kemunculan kitab Tehilim atau kitab Mazmur dan beberapa kitab lainnya. Kitab Tehilim atau kitab Mazmur adalah kitab yang mengungkapkan puji-pujian atau mazmur untuk Elohim dan kecintaan terhadap Torah. Kalau saudara perhatikan, kitab Tehilim atau kitab Mazmur itu kitab yang banyak mengungkapkan puji-pujian atau mazmur untuk Elohim dan kecintaan kepada Torah. Ya, saudara bisa melihat ada ayat di dalam kitab Mazmur yang dikatakan, pujilah Yahweh hai segala bangsa, ya, bermazmurlah bagi namanya. Nah, bukankah ini satu ungkapan pujian atau mazmur untuk Elohim? Dan kalau saudara perhatikan di dalam kitab Mazmur itu juga mengungkapkan kecintaan terhadap Torah yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam kitab Mizmor atau kitab Mazmur. Itu banyak Raja Daud mengungkapkan kecintaannya terhadap Torah. Nah, sedangkan kitab Misle atau kitab Amsal, kitab ini memberitahu kita bagaimana hikmat Torah adalah sesuatu yang harus dikejar. Dan Kohelet atau kitab Pengkhotbah memberitahu kita bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, kalau itu semua di luar kecintaan kepada Elohim, semuanya hanyalah kesia-siaan. Nah sekarang saudara, kita bisa melihat bukan betapa indahnya alur dari urut-urutan kitab tanah yang benar. Dan ternyata di dalam urut-urutan kitab yang benar, Bapak Yahweh itu punya maksud dan rancangan yang baik untuk manusia. Tapi coba saudara lihat pakai kitab yang sekarang. Saudara nggak akan ketemu indahnya rancangan Bapak Yahweh seperti apa. Itu nggak akan ketemu saudara. Karena apa? Karena begitu gereja dan bapak-bapak gereja yang basisnya ke Yunani, tapi coba-coba mengadopsi tanah, lalu ngacak-ngacak urutannya. Yang pertama, pesan penting Bapak Yahweh supaya kita kembali ke Torah itu hilang saudara. Dari sini saudara, saya jadi tahu
Kenapa susunan kitab itu diacak-acak sedemikian rupa? Dibolak-balik, diacak-acak, dibikin amburadul. Rupanya tujuannya itu supaya orang tidak kembali ke Torah. Jahat bukan tujuannya? Ya, kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan siang hari ini, saudara. Saya atau saudara akan tahu bahwa susunan kitab itu diacak-acak, dibolak-balik sedemikian rupa. Rupanya tujuannya itu supaya orang tidak kembali kepada Torah. Wah, saya mikir jahat ya, tujuannya sampai seperti ini. Supaya orang-orang itu melupakan Torah. Jangan sampai orang itu kembali kepada Torah. Karena kalau sampai orang itu kembali kepada Torah, sedangkan Torah itu mengatur standar hidup yang kudus seperti apa, atau mengatur standar kehidupan yang benar itu seperti apa. Nah, kalau orang sampai ngerti, maka orang akan mentaati Torah dan berusaha kembali untuk menjalani standar kehidupan yang benar. Otomatis setannya tidak senang, saudara. Maka setan itu pakai bapak-bapak gereja dan juga pakai gereja untuk ngacak-ngacak tanah. Dan ketika gereja dan bapak-bapak gereja yang basisnya ke Yunani itu mengadopsi tanah, lalu ngacak-ngacak urutan kitabnya, dampaknya kita tidak bisa lagi menjumpai indahnya rancangan Bapa Yahweh untuk kehidupan kita. Tapi kalau sekarang saudara ngomong rancangan Bapa Yahweh pasti indah dalam hidupku. Dan aku percaya tidak ada rancangan indahnya yang gagal dalam kehidupanku. Saudara sudah ngerti sekarang apa yang dimaksud dengan rancangan yang indah itu. Karena susunan kitabnya sudah dibetulkan. Tadi kita sudah betulkan bersama-sama susunan kitab yang benar itu seperti apa. Ya, bahwa satu di antaranya setelah kitab Raja-Raja itu bukan kitab Tawarikh, tapi kitab Yesaya. Tawarikh itu justru ada atau menjadi kitab terakhir yang adalah bagian dari Ketuvim, bukan dari Neviim. Tapi kalau saudara perhatikan susunan kitab yang saudara pegang sekarang, Tawarikh itu masuk di Neviim. Nah, ini keliru. Seharusnya Tawarikh itu ada di Ketuvim, ya, bukan di Neviim. Dan setelah kitab Alef dan Bet Melehim atau kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kitab selanjutnya yang benar adalah kitab Yesaya. Saya percaya ini tidak kebetulan, saudara. Urut-urutannya seperti ini karena sekali lagi Bapa Yahweh itu kalau ngomong mesti tidak asal ngomong. Ya, ketika dia berbicara kepada nabi-nabinya, itu mesti juga yang diajak bicara akan nurut. Kalau hari ini mau ngajak misalkan bicara dengan Yesaya, Bapa Yahweh sudah rencanakan hari ini bicara dengan Yesaya, tidak akan hari ini yang diajak bicara itu Hosea. Tidak, tetap Yesaya, saudara. Bukan Hosea. Karena Hosea itu masuk dalam jadwal berikutnya untuk diajak bicara. Ya. Nah, kalau urut-urutan nabinya yang diajak bicara itu sudah direncanakan Bapa Yahweh sedemikian rupa, itu artinya Bapa Yahweh sedang membawa pesan penting melalui nabi-nabinya. Dan kita sudah melihat tadi, saudara. Ketika urut-urutan kitabnya itu direstorasi, dikembalikan lagi seperti semula, kita bisa menangkap pesan dari rancangan Bapa Yahweh yang baik dan indah untuk kehidupan kita manusia. Seringkali kita mengatakan, aku percaya rancangan Bapa Yahweh itu pasti baik dan indah untuk kehidupanku. Dan aku percaya tidak ada rancangan indahnya yang gagal dalam kehidupanku. Sekarang saudara sudah tahu apa yang dimaksud dengan
rancangan yang indah itu. Karena susunan kitabnya sudah dibetulkan. Nah, karena sudah dibetulkan susunannya, sekarang kita bisa melihat maksud dan rancangan baik Bapa Yahweh untuk manusia dan untuk kita, ciptaan Bapa Yahweh yang sangat dikasih oleh Bapa Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya.